Oke guys, kembali lagi bersama saya Dika di YouTube channel Stego Project. Di video kali ini saya bakalan ngebahas film lagi. Filmnya itu apa bang? Jadi filmnya itu saya bakalan membuat pembahasan sedikit lah ya tentang live action One Piece kemarin gitu ya. Dan perlu diingatkan kembali bahwa video ini adalah spoiler ya guys ya. Jadi kalau kalian belum nonton One Piece live action gitu ya, kalian mending nonton dulu One Piece live actionnya, baru nanti kita bedah lagi di sini gitu ya. Oke guys, jadi kita langsung aja mulai ke episode pertama. Let's go. Oke, di episode pertama ini ceritanya itu memperkenalkan karakter Luffy, Zoro, Nami yang ingin mendapatkan peta Grand Line ya guys ya. Jadi yang pertama yang perlu perlu dibahas gitu ya, kekurangannya itu. Yang pertama itu gentong Luffy itu diangkut oleh kru bajak laut Alvida yang seharusnya kan diangkut oleh dua anggota angkatan laut atau marin guys. Kalau di anime kan gitu ya. Jadi diangkut sama dua orang kru kapal marin atau angkatan laut, baru diangkat, terus udah diangkat Luffy-nya keluar gitu kan dari gentongnya, terus kapal Alvida, kapal bajak laut Alvida datang dan perang lah gitu istilahnya. Ya, jadi di live action ini diganti sama kru Alvida gitu ya. Gitu. Terus yang kedua, karakter Koby di live action ini tuh lebih tinggi dari karakter animenya. Kalau misalkan karakter Luffy segini, Koby kan segini harusnya kan. Nah, kalau di live action tuh malah kayak tinggian Koby gitu guys, jadi ya itu agak sedikit aneh gitu. Terus yang ketiga, di episode pertama ini kru bajak laut Shanks yang mirip hanya Yasop guys. Selebihnya itu kacau guys, asli. Nanti saya kasih lihat lah ya foto-fotonya atau video kalau ada ya. Terus yang keempat, Makino di One Piece live action kayak lebih mirip kayak Dandan sebetulnya, bukan kayak Makino guys, asli. Sedangkan di anime kan masih muda, ini kayak ibu-ibu gitu ya. Nggak ngerti lah emang, kalau ini nggak tahu Oda yang istilahnya yang milih karakternya atau aktornya, nggak ngerti saya juga, ini aneh juga. Nah, ini yang bagus juga, yang kelima ada yang bagus, tempat makan buah iblis gomu-gomunya itu dipindah lokasi guys. Jadi kan asalnya tuh, kalau kalian ingat pas kecil Luffy makan makan buah gomu-gomu itu kan di pinggirnya Shanks itu kan, dan dikelilingi bajak lautnya Shanks itu kan. Nah, cuman kalau di live action ini tuh di tempatnya itu dibikin kayak tersembunyi gitu guys. Jadi kotak buah iblisnya juga tersembunyi. Jadi Luffy datang ke tempat kayak istilahnya gudangnya gitu, dan gak sengaja ngelihat kotak itu gitu. Jadi nggak ada siapa-siapa, langsung dimakan gitu kan. Itu masih logikanya bagus kayak gitu sih, daripada Luffy di anime gitu ya, di pinggir Shanks gitu makan, dan bodohnya kru Shanks yang lain nggak ngeh bahwa Luffy makan buah yang gomu-gomu itu gitu. Itu bagus itu. Terus yang keenam, Shin Zoro sama Mr. Seven. Nah, kalau di anime itu Mr. Seven tuh nggak ada guys, jadi cuman dikasih tahu doang kayak sama Mr. Five atau Mr. Two gitu kalau nggak salah, cuman diceritain doang bahwa Mr. Seven ini lagi bukan ngeburu kayak ngajak gitulah, tapi nggak tahu juga ngajak siapa gitu. Nah, tapi kalau di live action bagusnya itu dikasih lihat Mr. Seven itu kayak gimana bentuknya gitu, itu bagus. Lalu yang ketujuh, ini banyak, episode 1 banyak banget yang harus dicatat guys, jadi kalian mohon bersabar gitu kan. Nah, terus yang ada scene dimana yang Zoro kayak dijemur gitulah karena ketangkap sama Marin gitu kan. Terus ikatan Zoro yang dibuka Luffy dengan entengnya gitu, lagi gini guys, dibuka aja copot gitu sama Luffy. Dan penjaga di sana kemana gitu, aneh banget. Terus apa lagi, bukan pakai pedang kan biasanya kalau di anime itu. Luffy ngajak Zoro biar gabung ke krunya gitu kan, supaya ikutlah krunya. Jadi Zoro tuh minta biar pedangnya diambilin dulu gitu kan. Nah, udah pedang diambilin, balik lagi ke Zoro. Terus Zoro kan bilang istilahnya, lebih baik aku menjadi bajak laut dibanding aku mati di sini, istilahnya kayak gitulah. Di sini nggak ada guys, di live action itu anjing lah. Ini mohon maaf toksik, tapi kecewa asli. Jadi feel kru pertama Luffy di pulau Kapten Morgan gitu ya. Nanti saya bahas juga Kapten Morgan. Itu nggak dapat gitu feel Zoro masuk ke kru Luffy, itu nggak dapat gitu asli. Hilang, udah hilang aja. Nah, terus yang kedelapan,
Jika di animenya kan Kapten Morgan itu terkenal dengan angkatan laut yang kejam, sadis, ingin menang sendiri, egois dan sebagainya kan kelihatan kalau misalkan apa namanya anak-anak buahnya gitu kan takut gitu kan sama dia. Jadi apapun yang misalkan anak buahnya istilahnya menentang langsung dibunuh istilahnya pakai kapaknya gitu kan yang di tangannya. Nah, tapi kalau di live action ini di episode pertama gitu ya, Kapten Morgan Kapten Morgan itu kelihatan kayak ya udah pemimpin aja gitu yang baik gitu. Di sini nggak kelihatan bahwa Kapten Morgan tuh kejam, sadis, nggak kelihatan di sini tuh. Dan terus kalau nah tadi balik lagi ke Zoro gitu ya, ikatan Zoro yang dibuka sama Luffy dengan entengnya gitu pakai tangan kosong gitu. Markas angkatan laut ini tuh sepi parah gitu. Ini nggak tahu pada kemana ya marinnya tuh sepi aja terus kayak Nami sama Luffy masuk ke markasnya Marin gitu. Udah sepi terus ngambil dengan entengnya ngambil peta Grand Line. Ya Allah, sepi banget anjir. Terus yang ke-10 nih bagus nih. Jadi ada scene di mana Nami ikut war dan berangkat dengan bajak laut topi jerami dan meninggalkan Kobe. Kan seharusnya tuh Kobe tuh kalau nggak salah ya Kobe itu ikut dulu tapi Nami bisa perahu gitu kan pergi duluan gitu kalau di animenya ya. Tapi kalau di sini Kobe disimpan di tempat Kapten Morgan itu, apa namanya itu? Markas angkatan laut itu di situ ditinggal istilahnya. Tapi bawa Nami gitu, bawa Nami sama Zoro berangkat. Nah, ini yang aneh tuh kan Zoro tuh nggak mau ya, dia kan bounty hunter gitu ya, pemburu bajak laut ya istilahnya. Jadi kan di episode 1 tuh yang seharusnya di anime tuh Zoro emang udah ikut kru bajak laut Luffy, tapi di episode 1 tuh dia nggak ikut guys, sebetulnya nggak ngomong secara langsung bahwa dia tuh krunya Luffy gitu. Aneh tapi bukan udah mah dia nggak ikut kru tapi dia join berlayar sama Luffy kan aneh gitu gimana sih. Oke, kita lupakan episode 1, kita lanjut episode 2. Episode 2 ini kita menceritakan live action ini menceritakan tentang bertemunya karakter Buggy yang ingin mengambil peta Grand Line milik Luffy gitu kan. Nah, jadi episode 2 ini yang pertama pemeran Buggy-nya menurut saya gitu ya. Itu keren parah guys karakternya, aktornya gitu ya. Keren parah. Dalam hal acting, dalam hal pendalaman karakter, terus pokoknya keren lah Buggy. Kalau kalian ngelihat Joker, film Joker gitu ya, itu memang Buggy guys. Kalau misalnya di live action menurut saya gitu ya, udah cocok lah gitu di anime sama live actionnya itu udah cocok menurut saya asli. Nah cuman jeleknya di episode 2 ini meriam Buggy nggak diceritain guys. Jadi ya udah gitu kan istilahnya Nami, Zoro sama Luffy kan istilahnya belayar tuh udah belayar di episode 1. Terus istilahnya diculik lah sama kru bajak lautnya Buggy gitu kan. Nah, jadi ada scene di mana Nami keluar gitu, keluar kayak apa ya istilahnya? Kalau kayak karnaval, bukan karnaval apa kayak sirkus kan ada tenda gitu. Nah, Nami itu kabur istilahnya keluar. Nah, di luar itu kelihatan bahwa gedung-gedungnya tuh udah rusak gitu. Gedung desa itu tuh yang dijajah sama Buggy itu rusak gitu. Kerusakan parahnya itu tuh nggak diceritain gitu. Gimana bisa rusak kayak gitu kan dulu kalau misalkan di anime kelihatan bahwa Buggy itu bajak lautnya ditakuti karena meriam kan ada meriam yang bisa ngancurin desa dalam satu serangan gitu kan. Tapi ini nggak ada anjir. Wah. Terus topi Luffy ada scene di mana Luffy sama Buggy istilahnya berantem lah ya. Nah, harusnya tuh topinya tuh kan sama Buggy itu karena Buggy pegang pisau gitu ya. Terus kan kayaknya kayak nancep gitu di atas topinya di atas gitu. Tapi kalau di live action di depan guys, di depan topi gimana ya? Ini topi nih. Kan harusnya di atas nih, di atas. Ini di sininya guys. Acil gimana? Ini ngerubah cerita pisan itu mah. Terus yang keempat pertarungan bajak laut Shanks dengan bandit cukup epic lah menurut saya gitu ya. Terus ada scene di mana Yasop nembak kayak apa sih tiang terus nyampe ke musuh gitu pelurunya. Nah cuman yang jeleknya di sini tuh kalau di anime kayak itu kan banditnya itu kan kabur pakai bom asap gitu ya. Nah cuma di sini banditnya tuh kabur nggak pakai apa-apa guys, nggak pakai bom asap, nggak pakai apa gitu. Ya udah kelihatan kayak Sangsnya ya Allah, padahal di depan Sangs loh guys, dia kabur guys di depan Sangs. Sangs ya nggak guna guys di live action asli serius. Terus kita lanjut ke episode 3 lah ya. Nah, episode 3 lumayan banyak nih. Nah, jadi episode 3 itu menceritakan tentang mencari atau membeli kapal baru di desa Sirup, desanya si Usopp ya, dan memperkenalkan karakter Usopp gitu lah istilahnya. Bentar.
Oke guys, kita ulang lagi karena tadi agak ada apa sih kayak sinar matahari gitu, jadi kayak berembun gitu. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ke episode 3 ya. Jadi episode 3 ini tadi udah ceritain ketemu sama Usop lah di Desa Sirup gitu ya. Yang pertama di sini perlu dicatat bahwa ini koreksi kalau saya salah gitu. Kalau misalkan di anime tuh kalau nggak salah kayaknya itu sehat-sehat walafiat guys. Tapi nggak tahu di live action kayak di sini tuh sakit parah gitu, kayak sakit keras gitu. Nah itu nggak tahu lah, nanti saya tunjukin fotonya lah ya. Nah terus yang kedua, ganti scene di mana Kobe dilatih strategi menggunakan game Igo. Igo tuh kayak game papan strategi yang berasal dari Tiongkok lah, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi gitu kan. Nah, ini bagus menurut saya. Jadi kan kalau misalkan di One Piece Red, kalau kalian nonton One Piece Red, kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton dulu sedikit apa ya, pembahasan lah, nanti saya taruh di sini lah ya kalau nggak di sini. Terus bagus gitu ceritanya. Kan di One Piece Red itu diceritakan bahwa Kobe itu menjadi kapten yang ahli strategi gitu kan. Nah, di sini bagus guys, diceritain sama dilatih langsung sama Garp gitu kan. Sama kakeknya Luffy gitu, langsung dilatih bahwa strategi gitu. Wah, ini bagus. Jadi nyambung ke One Piece Red lah istilahnya. Nah, itu cuman di pulau yang ketemu Usopp, Desa Sirup, harusnya kan Usopp pas bajak laut nyampe langsung diusir lah istilahnya, kan kru Luffy di anime kan. Luffy, Zoro, Nami kan diusir istilahnya dari desa itu kan karena apa namanya bajak laut gitu kan. Nah cuman di sini jeleknya itu Usopp cuman sendiri guys, nggak ada teman-teman yang 3 orang itu, nggak ada yang halau bajak laut yang katanya Usopp punya apa kayak armada lebih dari berapa ribu gitu kan. Di sini nggak ceritain guys, jadi Usopp di sini ya udah kayak orang kayak gangguan jiwa aja gitu, tiap dari kecil sampai besar teriakin-teriakin ada bajak laut gitu. Anjing, wah ya kasihan banget asli. Kalau misalkan ada teman-temannya mungkin agak terbantu gitu, nggak gila sendiri gitu. Pokoknya 2 3 orang karakter temennya nggak ada di sini, dihilangin lah istilahnya, nggak tahu karena budget, nggak tahu karena apa gitu. Itu jelek banget asli, itu ngubah cerita menurut saya mah. Terus yang keempat ini antara bagus dan jelek sih menurut saya guys. Yang keempat itu Kobe diangkat langsung oleh Garp menjadi kadet senior, yang dimana jika di animenya itu kan kita lihat Kobe sama si Helmeppo itu kan diangkatnya itu dari orang yang bersih-bersih dulu, tukang pel, tukang nyuci baju, apa kru apa ya namanya marin gitu ya. Jadi kalau di sini tuh kayak istilahnya kayak instan gitu ya, langsung di Kobe-nya itu langsung diangkat jadi kadet senior gitu di sini. Ya, karena dia menang game yang tadi, game Igo yang tadi sama Garp gitu. Ini cepet banget asli, asli. Cuman ngalahin Garp main game Igo, dia langsung diangkat jadi kadet senior. Gampang banget jadi kadet senior guys. Kalau di live action gitu kan, kalau di anime kita sapu-sapu dulu, ngepel dulu kapal. Nah, terus yang kelima, scene dimana istilahnya kan kita perang sama Kapten Kuro lah ya. Untuk nanti kalian tonton lah sendiri, ini saya cuman sedikit beberapa hal yang harus dicatat dan disampaikan karena bagus dan jeleknya gitu ya. Jadi Mary di sini, Mary itu yang pelayan yang kayak domba gitu, rambut kayak domba yang warna putih. Nah di film live action itu malah tewas guys di sini tuh, sama si Kapten Kuro ditusuk di sini, di istilahnya jantungnya gitu ditusuk gitu. Dan kalau nggak salah kalau di animenya itu dia justru hidup gitu kan, sama karena nemenin si Kaya gitu sama teman-temannya si Usopp. Nah ini pas Usopp berlayar sama Luffy justru Kaya tuh kayak sebatang kara gitu guys, udah mah orang tuanya meninggal gitu kan, temen nggak ada, pelayan mati. Jadi harusnya tuh Usopp nggak punya apa ya, nggak punya niatan buat join ke kru Luffy sebetulnya tuh, karena harus ngejagain Kaya karena sendiri sebatang kara. Kalau misalkan di anime kan dia banyak kan, ada temennya, ada domba yang nemenin si Kaya gitu. Ya aneh asli, dibuang-buang gitu. Nah terus di episode 4 nih guys, saya udah males sebetulnya ngebahas apa kayaknya nonton live action udah males sebetulnya saya, karena banyak banget yang jelek di episode 4 nih. Di episode 4 ini menceritakan tentang misi menyelamatkan Kaya dari Kapten Kuro dan mengajak Usopp join. Nah ini nih yang tadi saya bilang ini nih. Jadi episode ketiga itu Kapten Kuronya itu belum ketahuan bahwa dia tuh bajak laut sama yang lainnya tuh. Nah cuman di episode 4 ini
kan ada apa kayak scene di mana kayak tuh kalau tiap batuk pasti minum teh, batuk minum teh gitu. Nah ternyata yang bikin ternyata disebutkan bahwa kayak sakit itu karena minum teh itu yang dikasih si Kuro, Kapten Kuro. Di anime tuh nggak ada gitu. Ini nggak tahu cerita baru atau gimana, nggak ngerti saya juga. Tapi setidaknya ada penjelasan lah kenapa kayak sakit gitu di episode sebelumnya gitu ya, di episode 3 gitu. Oke, yang kedua, terus ganti scene di mana masa kecilnya Zoro gitu kan ketemu sama Kuina guys. Ini karakter Kuina juga tidak sesuai ekspektasi gitu guys. Kalian bisa lihat lah nanti ya, saya kasih gambarnya. Ya Allah. Ya, ya udahlah kalian ini sendiri aja lah. Saya nggak mau panjang lebar, nanti takutnya kalian bilang, ya lah bang, lu istilahnya body shaming gimana. Ya itu menilai kalian aja lah gimana lah ya. Saya juga males sebetulnya ngebahas episode 4 ini karena banyak banget yang istilahnya minor ya, apa ya, minus gitu. Terus yang ketiga nih bagus, cuman satu-satunya yang bagus di episode 4 ini di poin ketiga guys, yaitu pemeran Usopp sangat bagus ketika acting takut atau panik. Nanti saya kasih lihat. Nah kayak gitu bagus gitu actingnya, kayak bener-bener panik dan lucu aja gitu kelihatannya. Terus ganti scene Kuina mati hanya disebutkan kecelakaan oleh ayahnya tanpa diberitahu penyebabnya apa gitu kan. Kalau misalkan kalau nggak salah ya, kalau di anime itu disebutin bahwa Kuina itu jatuh dari tangga atau apa gitu ya, meninggalnya gitu ya. Nah, terus di scene terakhir Luffy ketika pergi berlayar menggunakan Going Merry, Luffy dengan jelas mengenalkan kakeknya Garp yang seharusnya diperkenalkan di Water Seven guys, harusnya sama kru-kru yang lain gitu kan, yang udah komplit lah istilahnya, ada Zoro ada apa, ada Chopper, ada Robin, ada Franky gitu kan di Water Seven gitu. Nah di sini di episode 4 ini dengan entengnya dia nyebut kakek, baru ada berarti baru ada Nami, Zoro, Usopp. Nah ini nggak ngerti ya gimana nih sutradaranya yang mau bikin skripnya itu gimana, nggak ngerti ya. Oke terus, nah kemarin saya sedikit bikin TikTok lah ya, video TikTok. Malas sebetulnya saya ngelanjutin video apa episode 5-nya tuh, malas sebetulnya saya. Tapi karena buat video gitu ya, buat kalian yang pingin nonton, jadi udah saya lanjutin lagi episode 5. Jadi untungnya di episode 5 ini banyak yang bagus guys. Jadi saya agak sedikit terobati lagi lah gitu ya kekecewaan saya gitu kan. Oke, di episode 5 ini ceritanya itu berada di Barati dan Sanji lah, perkenalan Sanji gitu ya. Barati itu tempat masak-masak restoran lah, restoran untuk bajak laut lah istilahnya kayak gitu. Yang pertama jeleknya, tapi yang pertama langsung ke jelek ya, nanti kita bahas yang bagusnya. Yang pertama jeleknya itu Luffy baru tahu bahwa dia tuh bisa gomu-gomu fusion guys, yang bisa ngembang kayak balon karena kan dilempar sama Gapnya itu kan dikejar, dilemparin apa kayak bola-bola meriam. Dia tuh baru tahu dengan Luffy ternyata kamu bisa menggunakan seperti itu lah istilahnya, jurus kayak gitu. Iya aku juga baru tahu. Anjing kan mana itu dari kecil apa gomu-gomu fusion, tolol aja yang ini kayaknya yang nulis skripnya bukan yang nonton One Piece guys, asli guys, nggak ngerti gimana caranya, dia baru tahu loh dia bisa gomu-gomu fusion kan. Astaga. Tapi yang di episode 5 banyak yang bagus nih ya. Kedua yang bagus, Zoro langsung diperkenalkan oleh Nami bahwa dia adalah wakil kapten guys. Nah, jadi untuk kalian yang fans-fans Sanji yang menganggap Sanji adalah wakil kapten kru bajak laut topi jerami, nah di sini kalian istilahnya dikalahkan oleh live action ya, oleh Netflix. Di sini dikenalkan oleh Nami langsung loh bahwa Zoro itu adalah wakil kapten guys. Nah jadi jangan ada perdebatan lagi ya guys ya. Oke yang ketiga, Shin Mihawk keren parah waktu membelah dan mengajar Craig. Gimana ya nulis bacanya Craig? Nanti saya kasih tahu lah Craig ya. Ini bagus banget. Nah cuman catatan di sini tuh dulu di anime itu Luffy itu ngelawan dulu si Craig kan, baru Mihawk datang gitu kan. Tapi di sini justru ketahan sama Mihawk si Craig ini, jadi nggak jadi ke Barati si Craignya gitu. Jadi istilahnya kalah duluan lah sama si Mihawk gitu kan. Jadi ya gitulah jadi. Terus ngebelah perahunya itu keren, asli CGI-nya keren. Terus yang keempat Shinkobi dan Helmeppo menjadi tukang bersih-bersih kapal. Nah ini
Harus itu dari awal. Baru sekarang baru jelasin bahwa dia tuh dari tukang sapu-sapu dulu. Harusnya dari awal. Saya nggak ngerti gimana yang nulis skrip itu. Terus yang kelima, alasan Gap tidak mau menjadi Laksamana. Nah, nanti saya tunjukin kenapa alasannya dia nggak mau jadi Laksamana gitu kan. Nah, terus yang keenam, Nami mengkhawatirkan nyawa Zoro ketika akan berhadapan dengan Mihawk gitu guys. Nah, kalau di animenya itu ya udah Nami itu dingin aja gitu ke nakama yang lain gitu kan. Dingin aja. Terus yang ketujuh, pertarungan Zoro dan Mihawk cukup epic ya, walaupun banyak sekali kelihatan dia kayak pas scene kayak istilahnya dihempas gitu, bajunya kayak kelihatan ngangkat gitu, kayak isinya kayak pakai alat angkat gitu lah. Terus di sini ada scene dimana Luffy juga kayak istilahnya berkelahi lah gitu ya. Kayak kelihatan aja Luffy itu kan aslinya tuh kurus gitu ya. Kayak pakai pelampung di dalamnya tuh. Jadi kayak yang sesak gitu badannya tuh. Kelihatan bahwa dia tuh ditarik gitu. Nah, itu jeleknya tuh. Nah, terus yang kedelapan sampai akhir episode 5 ini Zoro masih belum bilang secara gamblang bahwa dia akan ikut dan menjadi kru bajak laut topi jerami. Padahal kan dia tuh udah ditebas sama istilahnya sama Mihawk gitu kan. Dia kan nangis gitu kan. Memang ada sih nangis gitu. Cuman apa anjing? Nggak dapet anjing sini teh. Aku tidak akan kalah lagi. Tapi sambil nangis gitu. Ya terus kenapa goblok? Mana bukan krunya si Luffy cai. Asli jelek banget asli. Kalau misalkan dari awal dia udah mengakui krunya Luffy, itu pasti epic guys. Dia nggak tahu yang nulis skripnya memang kayaknya nggak nonton One Piece ya. Oke, langsung aja lah ya, kita habisin sampai episode 8 lah ya, tanggung juga. Oke, di episode 6 ini menceritakan tentang masa lalu karakter Sanji dan Zep guys. Jadi di yang pertama, catatan pertama, di anime Zep itu menyelamatkan Sanji yang terjatuh dari kapal karena badai. Nah, kan karena jadi istilahnya bajak lautnya si Zep ini tuh ngebajak kapal kapal feri apa gitulah, ngebajak gitu. Nah, nggak sengaja pas badai guys ketemu Sanji itu sebelumnya tuh bilang dia tuh punya mimpi pengen ngelihat All Blue lah gitu. Nah, mimpinya itu tuh ternyata sama kayak si Zep gitu kan, yang seorang chef juga sebetulnya. Nah, nggak sengaja Sanji itu jatuh karena badai kan, kapalnya istilahnya jatuh lah gitu, keguling karena ombak gitu ya. Nah, kalau di anime itu kakinya si Zep itu tersangkut nggak tahu apa, pokoknya nggak bisa lepas aja. Jadi satu-satunya cara biar dia bisa lepas dan ngambil udara ke air gitu ya, ngambil udara ke atas ke permukaan, dia tuh istilahnya ngeputusin kakinya gitu ya sama rantai dan jangkar gitu kan, yang jangkar kapal itu, ya putus gitu kan. Jadi istilahnya patah lah istilahnya, buntung gitu kan. Nah, cuman kalau di live action ini justru Zef memakan kakinya gitu kan. Jadi kalau misalkan nggak salah gitu, kalau di anime itu terdamparnya itu Zef sama Sanji itu kan, Zef tuh cuman ngantongin perhiasan doang, Sanji dikasih makanan, semua makanan lah ya sama si Zef, karena kan biar bertahan hidup gitu kan. Di animenya itu kalau nggak salah cuma 1 bulan gitu dia terdamparnya itu, kalau misalkan dia live action itu hampir 90 hari gitu kalau nggak salah. Jadi ya wajar gitu, cuman minum, kalau di anime wajar cuman minum aja juga wajar sebetulnya, dari air hujan gitu yang tergenang juga wajar sebetulnya. Nah, kalau di kalau di live action justru bagus menurut saya, karena dia itu misalnya terdampar selama 90 hari, dan kalau misalkan kalian nggak makan gitu ya, kalian mati guys, nggak makan 90 hari ya. Minum aja, nggak minum 3 hari aja udah mati gitu. Ini 90 hari, jadi di scene live action itu diceritakan bahwa Zep itu makan kakinya sendiri guys, dan kelihatan di batunya kayak ada bekas daging gitu. Itu sedih banget aja, itu bagus menurut saya mah guys, dan lebih masuk logika gitu. Oke, terus nah di sini ada pindah scene di mana Zoro udah istilahnya udah terluka lah karena ditebas sama Mihawk gitu ya.
dan dia istilahnya nggak bangun gitu. Nah, terus di sini Nami nyeritain kisah lah. Di sini Nami itu nyeritain tentang Norlan guys. Kalau kalian tahu Norlan itu disebutkan di live action guys. Jadi Norlan itu kalau misalkan kalian belum nyampe animenya atau kalian lupa, jadi Norlan itu petualang yang nemuin pulau yang berisikan kota atau bangunan emas. Tapi sayangnya ketika hendak dibutuhkan oleh pemerintah, pulau itu justru menghilang guys, karena ada apa sih, air yang ke atas langit gitu, yang pulau langit. Nah itu hilang kan, jadi kota emasnya hilang lah gitu. Nah, jadi Norlan itu istilahnya terkenal di seluruh apa ya, blue atau apa gitu, bahwa Norlan ini si pembohong guys. Jadi ya gitulah, jadi ceritanya tuh Norlan si pembohong gitu, jadi terkenal lah dia, karena sebetulnya nggak bohong, karena memang si pulaunya tuh naik sama pusaran air ke atas gitu kan. Jadi gitu, itu bagus diceritain Norlan. Nah tapi sayangnya yang jelek di sini, yang ketiga, akhirnya Zoro mengakui bahwa dia akan mengikuti Luffy dan menjadi kru bajak lautnya. Goblok, dari kapan anjing? Harusnya dari awal anjing. Bodoh anjing nulis skrip sumpah anjing. Ngomong ceritanya teh jauh guys. Terus yang keempat nih, perpisahan Sanji dengan Zack dan bergabungnya Sanji ke bajak laut Bajirami dianggap kurang bumbu sedihnya. Emang iya, kayak apa ya, kayak udah aja pergi aja gitu, nggak ada si nangis ya Allah. Dan Sanji sama Zoro di sini menurut saya mah after time skip guys, sebetulnya bukan sebelum time skip, dia tuh badannya udah pada jadi. Nah, terus di sini istilahnya apa ya, Arlong lah istilahnya. Jadi di sini itu Nami juga dibawa sama Arlong lah istilahnya, kayak gitu. Dan Arlong itu kenapa bisa tahu posisinya Luffy, karena kupingnya Bagi tuh terselip di topi jeraminya si Luffy, jadi tahu dia di mananya gitu. Dan terus karena Arlong pergi, Bagi tinggalin lah di situ istilahnya. Nah jadi Bagi itu dijadiin penunjuk arah lah istilahnya ke desanya si Nami gitu. Dan itu masuk akal menurut saya. Kalau misalkan di anime kan nggak disebutin kan, jadi ya udah ngikutin aja gitu kalau nggak salah gitu ya. Koreksi kalau salah gitu sekali lagi. Gitu. Jadi bagus lah menurut saya ada Bagi, jadi bisa tahu lokasi Arlongnya di mana gitu. Itu bagus. Oke, itu episode 6. Sekarang pindah ke episode 7 yang menceritakan tentang sejarah Desa Koko dan masa kecilnya Nami, guys. Di sini banyak, udah sedikit sih, agak udah berkurang lagi catatan-catatannya gitu. Tapi masih banyak sih yang jelek-jeleknya, masih banyak. Yang pertama, Nojiko aneh, guys. Lihat, kalian bisa lihat masalahnya ya. Kalian bisa simpulin sendiri lah. Saya nggak mau banyak komentar juga. Terus yang kedua, kalau di animenya itu kan diceritakan bahwa Nami itu istilahnya dijadiin kru Arlong itu secara terpaksa gitu kan, karena dia bisa ngegambar map gitu kan, ngegambar peta gitu kan, jadi terpaksa. Jadi ya warga desanya itu kayak istilahnya iba lah gitu ke Nami gitu kan. Nah tapi kalau di sini di live action guys, Nami dengan sukarela ingin bergabung dengan kru bajak laut Arlong kan. Nah terus di sini warga desa Koko sama bahkan kakaknya sendiri si Nojiko gitu benci sama dia gitu kan. Anjing. Ini mohon maaf kalau toksik, karena memang absurd itu gitu. Kalau misalkan kalian pengen bikin cerita beradaptasi dari novel atau apa, dari cerita buku gitu ya, boleh kalian beda sebetulnya. Tapi jangan ngubah cerita pisan gitu, ngubah cerita. Jadi warga desa Koko itu sebetulnya menyayangi Nami, tapi kan karena terhalang tembok gitu, temboknya itu bernama Arlong gitu kalau di animenya tuh kan. Jadi mau nyelamatin juga karena takut dibunuh, takut apa gitu ya, itulah. Oke, itu aja lah, karena mungkin saya juga malas gitu ya ngebahas lebih jauh lagi, jadi saya nonton aja gitu kan, nggak banyak nulis gitu. Terus kita lanjut episode 8 guys, episode terakhir ya. Episode 8 ini menceritakan menyelamatkan Nami dan desa Koko dari kekuasaan Arlong lah istilahnya, kayak gitu ya.
Yang pertama, pertarungan dengan bajak laut Arlong terkesan singkat gitu kan menurut, kalau di anime itu hampir berapa, 5 atau 10 episode gitu. Di sini cuman ya paling setengah jam guys gelut sama Arlong, dan nggak epic sih menurut saya. Ya udah terkesan terburu-buru aja gitu biar animenya apa live action itu cepet beres gitu terkesannya. Terus yang kedua, scene di mana Kobe dan Helmepo akan dilatih langsung oleh Grab. Nah, ini bagus nih. Karena memang di animenya itu setelah apa namanya? Setelah Kobe sama Helmepo lama gitu ya di angkatan laut yang jadi tukang pel bersih-bersih kayak gitu. Akhirnya dia diangkat langsung, bukan diangkat ya, apa dilatih langsung lah sama Gap gitu. Menjadi marin yang benar gitu. Dari awal lagi latihan fisik yang keras gitulah istilahnya kayak gitu. Dia bagus. Yang ketiga, jelek lagi guys. Scenes di mana Nami dihalangi oleh semua penduduk Koko Village untuk tidak ikut belajar dengan Luffy dihilangkan itu di animenya ya. Jadi dihalangin lah. Jadi Luffy sama yang lainnya berangkat berlayar lagi gitu kan. Nami kayak dihalangi lah semua penduduk Koko gitu kan, Koko Village gitu. Dihalangi. Ya cuma di sini nggak ada guys bentuknya. Ya udah ya. Jadi kayak bentuk terima kasih masyarakat Koko Village itu nggak ada gitu karena itu padahal dia kan udah nabung istilahnya gitu. Cuman hasil nabung yang dia mencuri-curi itu 100 juta berry itu diambil sama pemerintah gitu kan karena ya kayak istilahnya pemerintahnya juga kayak korup juga gitulah istilahnya, ngebantuin juga Arlong gitu. Jadi kayak nggak ada balas budi aja masyarakatnya. Terus kayak ini nggak tahu ini sepengingatan saya gitu ya, bahwa kan ada siapa sih yang kayak polisinya tuh penjaga di Koko Village gitu kan. Dia tuh ngomong ayo kita bantu bajak laut topi jerami untuk mengalahkan Arlong. Tapi nggak ada scene perang sama itu nggak ada sih guys. Ini sepengingat gitu ya. Goblok emang desa kelihatan justru ini malah dukung si Nami buat join gitu karena memang masyarakatnya yang kayak sampah gitu di live action. Terus yang keempat, menaikkan kaki di atas tong. Nah ini di anime ada guys, dan ini bagus, ada ceritanya gitu kan, live action ini bagus. Kalau saya bilang bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek guys saya mau ya. Terus yang kelima diakhiri dengan seseorang yang membakar poster buronan Luffy. Ya itu dimana kalian tahu itu adalah smoker ya guys. Nanti di season 2 pasti arc-nya itu ada di Alabasta guys. Sama ketemu, semoga ketemu Chopper, eh, Chopper, Robin, dan semoga ketemu Frankie gitu ya, langsung ke Water Seven gitu ya, terakhirnya gitu. Semoga aja gitu. Nah, jadi kesimpulannya yaitu live action ini bagus buat kalian yang ingin nonton atau mengikuti cerita One Piece gitu ya dari awal. Nah, cuman kalian istilahnya nggak ada waktu atau males gitu dari nonton dari episode 1 sampai 1000-an gitu. Nah, kalian cocok nonton live action ini guys. Untuk permulaan gitu ya. Ya walaupun banyak catatannya tapi ya menurut saya sih bagus-bagus aja gitu kalau misalkan dijadiin live action. Cuman kekurangannya itu banyak cerita yang dihilangin atau yang diubah gitu kan secara paksa mungkin nggak ngerti ya gitulah. Terus banyak juga kalau karakter di live action itu banyak yang nggak cocok di animenya gitu kan, kayak tadi foto-foto video yang saya udah tunjukin ke kalian gitu kan. Nah terus yang kedua di live action ini bagus karena ada beberapa scene yang ditampilkan gitu ya, yang di anime juga nggak ada gitu, kayak misal Seven, kayak Kobe diangkat menjadi kadet senior itu nggak ada sebetulnya di apa namanya di anime gitu. Jadi di sini bagusnya itu dijelaskan gitu. Ya gitu. Nah cuman ada cuman yang bentar saya buka dulu. Cuman karakter yang mendukung cerita di animenya itu justru dihilangin gitu, kayak tadi sahabatnya Usopp yang 3 orang, si Mary yang mati, yang pelayannya si Kaya mati gitu kan, justru dihilangin. Justru itu istilahnya bentuk pendalaman karakter guys yang bisa membuat eh, anime atau live action ini sebetulnya hidup. Sebetulnya itu kalau misalkan ada itu aja itu hidup guys, asli pendalaman karakternya nggak tahu mungkin karena budget atau apa gitu ya. Ya terus untuk sekelas Netflix masa sih nggak bisa ngecocokin karakter yang ada di anime gitu kan. Ya memang mungkin kalian bilang bang mungkin
ini pemilihan Oda karakternya. Ya mungkin aja gitu kan. Mungkin menurut saya mah Oda nggak milih semua guys, dia milih cuman karakter-karakter inti kayak Luffy, Nami, Zoro kayak gitu doang. Yang selebihnya mah terserah Netflix kayaknya. Ya masa sih sekelas Netflix gitu nggak bisa ngecocokin gitu. Gagal bisa gitu asli sih. Nojiko kakaknya si Nami sama si teman masa kecilnya si Kuina parah banget kan. Nah, kalau misalkan karakter itu gitu ya, kalau karakter itu semuanya hampir mirip sih ya memang nggak akan bisa mirip 100% tapi setidaknya mendekati gitu. Tapi kalau misalkan karakternya bagus dari awal saya asli bodo amat ke semua cerita apa kayak yang dari tadi yang di sini minor gitu. Asli bodo amat sih asli kalau misalkan karakternya bagus gitu ya dan nggak dihilang-hilangin karakter misalnya pendukungnya gitu. Gitu guys. Oke guys, mungkin sekian istilahnya review sambil apa ya reaksi mungkin di anime live action ini, anime One Piece live action. Dan mohon maaf kalau misalkan ada banyak kekurangan gitu di video kali ini, dan kalian bisa juga komen bang harusnya sedikit tambahan, ada scene yang dimana yang hilang atau bagus kayak gitu, kalian boleh komen di bawah ya guys ya seperti biasa. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe seperti biasa channel Stego Project-nya, dan nyalakan lonceng bila kalian belum nyalakan loncengnya ya. Dan kalian kalau misalkan suka dengan tipe-tipe kita ngebahas game-game atau ngebahas film atau apa, kalian boleh langsung komen aja ya. Oke guys, see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.